Halo sobat, selamat datang kembali di channel saya bersama saya Michael. Bagi kalian penggemar berat Jennifer Lawrence, wajib nonton alur cerita yang akan saya angkat kali ini. Mengambil latar belakang sebuah tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh putrinya sendiri terhadap kedua orang tuanya, film ini mengantar kita pada sebuah cerita yang menegangkan dan seru pastinya. Dan saya harap saat menonton alur ceritanya nanti, sobat sekalian jangan lupa untuk meninggalkan subscribe untuk membantu agar channel saya ini cepat berkembang. Oke kawan, mari kita segera ke alur cerita dari film. Scene film ini dibuka dengan adegan seorang gadis yang bernama Carrie Ann bangun di malam hari dan berjalan pelan ke arah kamar kedua orang tuanya. Dari wajahnya, sepertinya si gadis sedang kerasukan. Benar saja, saat ibunya menghampirinya, dia langsung membacok ibunya itu hingga tewas. Ayahnya pun diburu hingga ke dalam kamarnya. Setelah membunuh kedua orang tuanya, gadis itu berlari ke dalam hutan. 4 tahun berselang, Sarah mengajak putrinya Elisa untuk pindah di daerah tersebut. Elisa yang diperankan oleh Jennifer Lawrence menjadi penasaran dengan sebuah rumah yang terlihat tidak terawat yang berdiri megah di dekat tempat tinggal barunya itu. Benar, itu adalah rumah tempat terjadinya pembantaian di awal scene tadi. Tak ragu Sarah menceritakan dengan rumor yang sudah terjadi dengan penghuni rumah tersebut. Saat hari masih gelap, tepatnya waktu sudah menunjuk jam 3 pagi. Tanpa sengaja Sarah melihat dari kejauhan lampu kamar pada rumah tetangganya itu tiba-tiba menyala. Sarah kemudian mengkonfirmasi apa yang dilihatnya itu pada tetangga-tetangga barunya ketika mereka diundang untuk makan-makan di rumah. Menurut seorang tetangganya, di rumah itu tinggal Ryan, anak sulung keluarga Jacobson yang tewas terbunuh oleh putrinya sendiri. Awalnya Sarah mengira bahwa rumah itu kosong tak berpenghuni. Sementara itu Elisa berkenalan dengan seorang pemuda tetangganya bernama Tyler. Kisah misteri tentang rumah keluarga Jacobson ternyata sudah menjadi rahasia umum di kalangan tetangganya di situ. Ada berbagai versi cerita yang sudah tercipta tentang nasib Carrie Ann yang kabur setelah membunuh kedua orang tuanya. Ada yang mengabarkan gadis itu sudah meninggal tenggelam, namun mayatnya tidak ditemukan. Ada juga yang mengatakan dia masih hidup. Para tetangga sendiri merasa terganggu dengan legenda yang sudah terlanjur tercipta di rumah tersebut. Ryan sendiri adalah anak yang selalu menyendiri dan tertutup pasca kasus yang menimpa keluarganya. Saat kembali ke rumah, Elisa merasa ada yang sedang mengintipnya. Di sekolah, Tyler mengajak Elisa untuk bergabung dengan grupnya, grup pesta anak muda. Di situ Tyler mencoba menggoda Elisa, namun dia menolaknya. Merasa jengkel, Elisa kemudian pulang sendirian berjalan kaki saat langit sudah gelap. Sebuah mobil yang melintas mendadak berhenti dan mengajak Elisa untuk naik. Pengemudinya adalah Ryan, tetangganya. Awalnya Elisa menolak ajakan Ryan tersebut, namun karena hujan yang mendadak turun, mau tidak mau Elisa akhirnya mau juga untuk menumpang di mobilnya Ryan. Gadis cantik itu ceplas-ceplos mengkonfirmasi pada Ryan dengan rumor yang ada di tengah masyarakat tentang apa yang sudah terjadi pada keluarganya. Ryan sendiri mengakui bahwa sangat sulit menjadi dirinya saat ini. Ketika tiba di rumah, Sarah kaget setelah mengetahui bahwa Ryan lah yang sudah mengantar pulang anaknya di tengah guyuran hujan. Sementara itu Ryan yang diketahui para tetangga tinggal sendirian di rumahnya, ternyata menyimpan sebuah rahasia besar. Di dalam rumahnya tersebut, terdapat sebuah ruang bawah tanah dan siapa sangka, ternyata di tempat itu Carrie Ann disembunyikan. Setiap hari Ryan harus membawakan makanan untuk adiknya itu. Saat di sekolah, Elisa mengacuhkan Tyler yang melambaikan tangan ke arahnya.
Lelaki itu selanjutnya pergi dengan kecewa. Di situ Elisa berkenalan dengan Jillian, Jake, dan Robbie. Robbie bahkan mengajaknya untuk gabung dengan grup musiknya. Saat kembali dari sekolah, Elisa memberanikan diri untuk menemui Ryan di rumahnya. Dia tampak senang ketika mengetahui bahwa Ryan sedang membuka web musik miliknya. Ryan juga menyambut ramah kedatangan Elisa di rumahnya. Tanpa ragu, Elisa juga menelusuri pelosok rumah tersebut dan pastinya dia menanyakan tentang keluarga Ryan yang ada pada foto di sana. Mata Carrie Ann yang biru menjadi perhatian tersendiri bagi Elisa. Di sisi lain, Sarah agak kurang nyaman mengetahui Elisa mulai berteman dengan Ryan. Suatu malam, hal yang tidak diharapkan Ryan terjadi. Carrie Ann kabur dari rumah. Ryan yang sedang menulis kaget menyadari hal tersebut dan langsung mengejar adiknya itu. Carrie Ann kabur ke arah rumahnya Elisa. Namun beruntung, Ryan berhasil menangkap kembali adiknya tanpa mengganggu Elisa dan ibunya. Suatu malam, entah angin apa yang merasukinya, Sarah mengundang Ryan untuk makan malam di rumahnya. Elisa sedikit terkejut melihat ibunya itu yang terlihat ramah menyambut Ryan di rumahnya. Karena dia tahu bahwa Sarah kurang menyukai Ryan. Saat sedang makan, Ryan menceritakan pendek tentang kehidupan keluarganya. Elisa sendiri membantu Ryan untuk tidak merespon lebih dengan pertanyaan-pertanyaan Sarah yang agak privasi. Endingnya Sarah meminta Ryan agar dapat menjaga sikapnya pada Elisa jika dirinya sedang tidak di rumah, mengingat Elisa masih sekolah. Ryan agak tersinggung dengan permintaan Sarah tersebut, lalu pamit pulang. Hal itu membuat Elisa geram dengan ibunya dan berargu argumen dengan Sarah. Besoknya, kegelisahan hatinya yang berniat baik untuk melindungi putrinya malah direspon berbeda oleh Elisa, dicurahkan Sarah pada Bill, seorang polisi kenalan barunya yang juga sudah mengenal lama Ryan. Di tempat yang berbeda, Elisa meminta maaf pada Ryan dengan apa yang sudah diucapkan ibunya. Ryan merespon baik hal itu. Setelah mengantar Jillian, Elisa dan Ryan langsung menuju ke rumahnya. Ryan mengingatkan Elisa untuk mematuhi anjuran ibunya agar jangan pernah sendirian saat bersamanya. Namun Elisa mengabaikannya, terlebih saat Sarah menelpon dan mengabarkan bahwa dia akan lembur hingga jauh malam. Momen itu dipakai Ryan untuk menghabiskan waktu bersama. Elisa sepertinya telah jatuh hati dengan sikap dan sifat Ryan yang tenang dan misterius itu. Saat keduanya sedang bercumbu, Carrie Ann lagi-lagi berhasil kabur dari rumah tersebut. Ryan yang melihatnya panik, lalu mengusir Elisa dari rumah itu. Dia khawatir Elisa melihat Carrie Ann. Elisa kaget dan bingung dengan sikap Ryan itu. Setelah Elisa pergi, Ryan mengejar Carrie Ann ke hutan. Seorang gadis yang sedang bercinta di mobil melihat Carrie Ann. Beruntung dan cepat, Ryan menangkap dan menyembunyikannya. Carrie Ann terus meronta-ronta dan nyaris ketahuan oleh kedua pasangan itu. Tanpa sengaja, bekapan Ryan yang terlalu keras menghentikan Carrie Ann. Sepertinya gadis itu meninggal. Ryan tampak sedih, dan setelah aman, dia membawanya ke suatu tempat. Satu siang, dia menelpon Elisa untuk meminta maaf dengan yang sudah terjadi. Elisa yang sedang latihan band bersama Jillian dengan yang lain, lalu mengajak Ryan untuk menonton pertunjukannya. Ryan pun datang memenuhi janjinya. Namun sayangnya, Tyler dan kawan-kawannya yang tidak senang dengan kehadiran Ryan menghancurkan mobil pemuda misterius itu. Kekacauan pun terjadi. Elisa berusaha menghentikan Tyler, namun sia-sia. Ryan yang ingin melindungi mobilnya jadi bulan-bulanan mereka. Mereka terus menendang Ryan yang sudah tersungkur. Saat mendapat kesempatan, Ryan berhasil meraih kaki Tyler dan mematahkannya. Setelah puas membalas Tyler dengan menendangnya, Ryan meninggalkan tempat itu. Geng Tyler yang tidak terima memburu Ryan ke rumahnya. Di sana mereka berniat membakar rumah Ryan.
Beruntung Elisa datang tepat waktu, hingga api tidak sempat menjalar. Sementara itu, Sarah yang mengetahui kejadian yang menimpa Tyler setelah pemuda itu dibawa ke rumah sakit, menghubungi Elisa dan memintanya untuk pulang. Elisa berbohong. Dia mengatakan pada ibunya itu bahwa dia sudah di rumah, tapi sebenarnya dia masih di rumah Ryan. Elisa menelusuri rumah itu setelah mendengar ada bunyi-bunyian aneh pada ruang bawah tanah. Ternyata bunyi itu berasal dari mesin cuci yang ada di sana. Dari situ pula dia mendapati ruang bawah tanah lain, tempat di mana Carrie Ann selama ini disembunyikan. Belum habis rasa kaget Elisa mendapati ruangan itu, dia dikejutkan lagi oleh Carrie Ann yang menyerangnya tiba-tiba. Ryan yang sudah ada di tempat itu segera menolong Elisa dan memintanya untuk pergi. Dengan cepat Ryan menahan Carrie Ann. Elisa segera meninggalkan ruangan itu dengan perasaan bingung yang bercampur aduk. Elisa yang masih penasaran dengan apa yang sedang terjadi, menemukan sebuah lensa kontak biru melekat di tangannya. Sepertinya itu berasal dari mata Carrie Ann tadi yang jatuh. Elisa mulai merasakan ada hal yang aneh yang sedang disembunyikan Ryan dari dirinya. Gadis itu sepertinya bukanlah Carrie Ann, tapi gadis yang berbeda yang diciptakan Ryan menjadi Carrie Ann. Setelah berhasil menenangkan Carrie Ann, Ryan kembali ke atas dan meminta Elisa agar jangan menceritakan kepada warga yang lain tentang keberadaan Carrie Ann. Elisa pun mengiyakannya, lalu pamit. Tidak percaya begitu saja, tiba-tiba Ryan menghantamkan kepala Elisa ke dinding hingga membuatnya pingsan. Saat tersadar, Ryan sudah mengikatnya di sebuah kursi. Dengan jujur, Ryan mulai mengakui tentang Carrie Ann yang sebenarnya sudah meninggal sejak kecil karena jatuh dari ayunan. Saat itu kedua orang tuanya mempersalahkannya. Pemuda itu mulai membuat planning untuk menjadikan Elisa sebagai Carrie Ann selanjutnya. Sementara itu, petugas Bill yang dimintai bantuannya oleh Sarah untuk mengecek ke rumahnya karena khawatir dengan Elisa, sampai juga di rumah Ryan setelah tidak menemukan Elisa di rumahnya. Saat ditanya, pastinya Ryan mengaku tidak melihat Elisa. Setelah ngobrol sedikit, Bill pun bermaksud meninggalkan rumah Ryan. Untuk memastikan kembali, Bill mencoba lagi menelpon ke rumah Elisa. Telepon rumah yang sudah disetting Elisa terkoneksi ke HP-nya berbunyi, dan bunyi itu berasal dari dalam rumah Ryan. Kaget, Ryan langsung mematikan lampu rumahnya. Bill pun dengan cepat masuk kembali ke rumah itu mencari Ryan dan Elisa. Malang bagi Bill, Ryan mendorongnya ke ruang bawah tanah dan membunuhnya dengan banyak tusukan pisau. Elisa sendiri berhasil membebaskan dirinya dan bersembunyi di balik pintu. Saat Ryan kembali, gadis itu menyerangnya lalu kabur. Tapi sayangnya, pintu akses ke ruangan atas sudah dikunci oleh Ryan. Elisa terus mencari jalan untuk keluar. Elisa yang hendak kabur dengan mengendarai mobil Ryan di garasi, akhirnya berhasil dirumpuhkan Ryan dengan membiusnya. Ryan menyembunyikan tubuh Elisa di bagasi mobil bersama sosok mayat Carrie Ann gadungan. Saat tersadar kembali, Elisa berupaya untuk menyelamatkan dirinya. Ryan sendiri disibukkan oleh kedatangan Sarah ke rumahnya untuk mencari Elisa, anaknya. Saat terdengar ada barang yang pecah dan mendengar suara Elisa minta tolong, Sarah refleks berhamburan masuk ke dalam rumah itu. Dan saat itu pula, pisau Ryan dihunuskan ke perut ibu itu hingga membuatnya tersungkur. Elisa hanya bisa terus bersembunyi melihat ibunya roboh. Ryan memburu Elisa. Pistol Bill yang jatuh terpental tadi berhasil ditemukan Elisa. Dia lalu menembak membabi buta ke arah Ryan. Mendapat serangan, Ryan mematikan listrik di situ. Berusaha tenang, Elisa akhirnya dapat menjatuhkan Ryan dengan 2 tembakan hingga membuatnya roboh. Melihat Ryan tak bergerak, perlahan Elisa coba mendekatinya untuk mengambil kunci yang ada di saku celananya. Tiba-tiba Ryan bangun dan ingin menyerang Elisa,
Namun Sarah lebih cepat melayangkan palu besar ke kepala Ryan hingga membuatnya pingsan. Ibu dan anak itu pun berhasil selamat. Setelah mengalami hal menyeramkan itu, Sarah memutuskan untuk pindah dari tempat itu. Dan di akhir film terungkap sebuah fakta bahwa pasca kematian Carrie Ann, kedua orang tuanya ternyata memaksa Ryan untuk menggantikan posisi adiknya itu sebagai anak perempuan. Sungguh orang tua sakit jiwa. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia nonton alur ceritanya hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan dukungannya dengan subscribe channel saya ini ya. Sampai ketemu lagi pada alur cerita yang lain dan salam sukses selalu.